Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi bersama saya Hafi dan Saya PH. ya di acara program kita podcast Rohisto. Wahid Wah, cek. one two Cuci three for. four. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya dulu, ya. Ya, ada iya-nya biasanya ya. Alhamdulillah kita kembali lagi teman-teman sahabat Rohis dimanapun berada, Ilma, Kota Bogor dan dimanapun berada yang mendengarkan podcast kita. Insya Allah kita akan kembali di Q&A ya, Ya, KPH ya. betul. Dari siapa KPH ini? Ya, Dari dari Nur. Nur Hania. Afwan, Kak, saya punya beberapa pertanyaan. Pertama, kira-kira apa yang harus dilakukan ketika divisi internal atau pembinaan justru belum cukup dekat atau terbuka satu sama lain? Kedua, kami punya program, yang pertanyaan kedua ya, kami punya program namanya Majlis Quran. Tiap pagi suruh murid berkumpul di lapangan untuk talaki dan mengenal tausiah. Nah, program ini turun-temurun. Jadi kesannya teman-teman bosan dan malah kadang banyak yang tidak memperhatikan. Kira-kira bagaimana caranya meningkatkan antusiasme teman-teman sekolah terhadap program ini? Terima kasih Hmm. banyak. Akan dijawab oleh kita berdua langsung ya. Ya, Yang pertama dari APH dulu. Yang pertanyaan pertama mengenai tadi ya belum terbuka. belum terbuka ya terkait pembinaan yang belum cukup dekat dan terbuka satu sama lain. Ya, Itu, seperti itu. Gimana, ya. PH? Baiklah, Ahmed, terima kasih atas kesempatannya dan kepada tadi Nur ya. Nur Nur Hania. Nurhania. Terima kasih juga pertanyaannya. Semoga bisa coba jawab dulu. Semoga bisa bisa menjadi solusi gitu ya, atau bisa dipraktekkanlah sebagai satu masukan bagi teman-teman di sekolahnya masing-masing. Jadi sebenarnya divisi atau departemen internal atau pembinaan itu, pengurus itu adalah di jantungnya Irma sebenarnya. Kalau teman-teman tanya nih ke pengurus Rohis atau pengurus Irma, kenapa kamu masuk Irma? Pengen mendapat ilmu, pasti gitu jawabannya. Pengen menambah ilmu, ingin menjadi orang yang lebih baik, Mendapat pengalaman. pengalaman itu apa, pasti itu jawabannya. Makanya divisi internal atau divisi pembinaan itu salah satu jantung yang menyebarkan nutrisi lah ke seluruh tubuh apa kepengurusan Irma gitu. Jadi makanya harus kompak gitu ya untuk membuat kegiatan yang baik buat pengurus Irma yang lain gitu. Jadi, nah, gimana caranya? Ya, tentu kita bisa bikin kegiatan internal dulu ya. Kita bikin acara yang meningkatkan apa teamwork gitu ya. Kayak misalnya kita jalan-jalan ke kebun raya satu divisi gitu ya. Terus kita ya itu bikin games atau apa yang bisa bikin eh, satu divisi itu semakin kompak gitu. Tadi selain yang pertama tadi ya, jadi di episode sebelumnya teman-teman bisa dengarkan tentang apa ukhuwah Islamiyah ya. Puasa Tadi Mia. ada pertanyaan dari Rifat ya itu ya. Itu bisa teman-teman dengarkan juga. Jadi salah satunya adalah meningkatkan keimanan. Nah, mungkin salah satu yang bisa dilakukan juga oleh pengurus divisi pembinaan itu adalah dengan ya imannya juga harus benar dulu gitu ya. Dalam artian ibadahnya. Jadi misalnya coba cek amalan yaumiyahnya masing-masing, amalan hariannya, apakah sholatnya benar, apakah tilawahnya benar, apakah sholat sunnahnya benar gitu ya, apakah ibadah-ibadah lainnya juga benar. Semoga dengan memperbaiki itu, masing-masing pengurus di divisi internal itu bisa semakin imannya semakin naik sehingga nanti ukhuwahnya pun semakin bagus sehingga nanti ketika menjalankan divisi pembinaan itu semakin baik juga gitu, semakin kompak, semakin terbuka, semakin bisa berkoordinasi dengan baik lah intinya gitu. Karena divisi internal itu menjadi tadi penting ya, salah satu yang penting karena tadi menyuplai kebaikan ke teman-teman pengurus di Irma. Jadi kalau pengurus Irmanya belum baik, gimana caranya? Kan kalau misalnya kita punya teko nih, kita pengen si tekonya itu bisa ngasih teh ke gelas-gelas yang ada di sekitarnya, maka si tekonya itu harus dikasih air teh dulu. Kalau dikasih air kopi, maka yang keluarnya kopi gitu ya. Makanya kalau misalnya kita pengurus Irma itu pengen baik, maka pengurusnya itu dikasih ilmu baik dulu gitu. Kalau misalnya ilmunya nggak baik, maka ngasih ke teman-teman di sekolah pun jadinya nggak baik gitu. Jadi makanya pengurus Irma tuh yang ngasih teh tadi, yang ngasih ilmu itu ke pengurus-pengurus
Irma di sekolahnya gitu. Jadi makanya pengurus divisi internal, divisi pembinaan itu penting karena dialah yang menyuplai ilmu ke pengurus Irma keseluruhan gitu. Itu paling kalau dari saya. Ya, Kang Tit. ya terkait pembinaan ya. eh, ya, jadi kembali lagi ke menarik tadi ya. Pokoknya ya yang membuat apa namanya satu komunitas berhasil itu salah satu kegiatan yang menarik kan ya. Betul. Kegiatan menarik makanya di pembinaan itu dicoba untuk sama-sama dibuat semenarik mungkin ya agenda-agenda pembinaannya. Tidak monoton kajian di masjid misalkan Quran, tapi silakan adakan apa satu kegiatan yang bisa takliful qulub ya, mendekatkan Betul. hati Iya, gitu ya, iya, iya. mendekatkan hati. Kan itu yang penting dalam pembinaan, dalam apa namanya kita merekrut kebaikan ya, merekrut kebaikan orang-orang gitu. Gitu mungkin ya. Siapa tadi? Nur ya, Nur. Nur Hania ya, Nur Hania ya, insyaallah. Masih ada kayaknya ya Nur Hania ya. Nur Hania. Baik, gitu APH yang Ya. kedua. Saya nanti nih yang kedua. eh, Program yang turun temurun ya. Programnya di sana di sekolahnya Nurhania itu ada namanya Majlis Quran. Tiap pagi seluruh murid berkumpul di lapangan untuk talaqin mendengar manusia. Nah, program itu turun temurun katanya. Dan bosan, membuat bosan, kira-kira bagaimana cara meningkatkan antusiasme teman-teman sekolah terhadap program ini. Baik, baik tadi udah dibahas sebenarnya ya Nah, terkait di program episode sebelumnya. episode sebelumnya ya. Tapi memang kalau memang masih mau ada program itu ada berkelanjutan, berarti kita harus tanya kan, survei ke Survei anak-anak. membuktikan. Iya, survei membuktikan ya Ya, berapa orang yang ya, masih ingin program itu. ya. Atau usulan program lain mungkin sejenisnya. Mungkin saya nggak mau talaki di lapangan rame-rame. Misalkan ada di kelas aja, di Ya, kelas masing-masing betul. supaya ini yang bisa bantu yang nggak bisa, yang sudah bagus fasih bacaannya bantu yang sudah fasih. Silakan ada kan nggak usah melulu harus di lapangan ya bersama Betul. gitu. Jadi intinya kalau memang itu dirasa bosan, membosankan sama apa siswa gitu ya, tanya kepada siswa tersebut kira-kira maunya bagaimana. Ya, Apalagi anak SMA ya. Kalau anak SMA sudah bisa menjawab ya, sudah bisa hmm, kreatif tinggi tadi. Kalau anak SD kan mesti diarahkan, ya, betul. pasti ngikut. Kalau anak SMA bisa, oh saya maunya seperti ini gitu ya. Ini seperti ini. Ditampung malah yang paling banyak teman-teman yang menginginkannya gitu ya. Silakan teman-teman berpikir kreatif gitu ya untuk memikirkan solusi dari supaya program tadi lebih menarik lagi Menarik gitu lagi, ya, tidak betul. bosan gitu. Meskipun masih ada muatannya. Misalkan talaki ya tadi di kelas atau talaki perorangan. Mungkin kan tadi bersama-sama ya. Kalau perorangan mungkin lebih lebih intens lagi gitu Intens ya lagi, betul. kegiatannya atau lebih dikelompokkan klasikal gitu ya. Hmm. Nah, itu silakan intinya tanyakan sama teman-teman yang bosen terutama ya. Ya, Terutama tanyakan teman-teman bosen yang mana ya, yang bosennya. Kira-kira betul. maunya apa? Kalau teman yang nggak bosen mah jangan ditanya. Ya, Berarti dia udah udah ya udah ya memang suka gitu suka dengan sama program itu. program itu. Tapi yang bosen coba tanya. Hmm. Tanya yang bosen. Dan kebanyakan yang bosennya apa? Kebanyakan yang tidak bosennya. Nah, Nah, gitu ya. Kalau yang kebanyakan yang bosennya ya memang harus bukan dihilangkan ya, ya, tapi ya. teman-teman harus bisa mengkrit ulang ya apa Betul. program yang sejenis itu yang bisa membuat mereka tidak bosan. Ya. Ya kalaupun ya bosan, berapa persentasenya ingat ya kalau masih banyak yang nggak bosan ya memang itu hanya oknum berarti yang Betul. bosan. Ya. Tapi kalau memang banyak yang bosan, berarti sekali lagi teman-teman kreatif untuk mengkrit acara atau program yang sama dengan tidak mengurangi esensi dari Quran tadi ya. Ya, betul. Ya, esensi Quran tadi. Gitu mungkin jawabannya, Nurhania. Semangat ya untuk program Qurannya. Karena program Quran sekarang banyak juga sih ya, macam dan modelnya. Ya. Tuh, macam dan modelnya. Itu APH mungkin. Atau mungkin tambahan ini sebelum ke majelis Qurannya, teman-teman yang apa peserta itu bisa dijelaskan dulu kenapa sih teman-teman harus ikutan gitu. Jadi sebelum apanya, what-nya yang harus ditanamkan ke teman-teman peserta adalah why-nya. Kenapa? Kalau misalnya kenapanya sudah nyampe gitu ya,
harusnya sih programnya misalnya kenapa teman-teman harus dekat sama Quran, harus berinteraksi dengan Quran. Kalau udah paham insya Allah kan bisa nancep gitu ya, bisa berkesan sehingga nanti selanjutnya akan ikutan terus gitu. Ini program apapun sih, program nggak tidak hanya majelis Quran, jadi program apapun harus dijelaskan dulu why-nya kenapa. Tadi seperti kita tadi di awal kan dijelaskan kenapa harus ikutan Irma ya, kenapa jadi pengurus Irma. Nah, setelah tahu why-nya tadi sebagai kita supaya dapat pahala jariah, nah harusnya sih bisa jadi semangat gitu dengan ikutan Irma ini, jadi pengurus Irma ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sekolahnya udah ngerti kenapa harus ikutan majelis Quran, harusnya sih jadi makin rajin lah setidaknya, kalaupun bosen ya karena mungkin lagi butuh penyegaran aja. Iya. Nah untuk penyegaran yang tadi benar kata Kak Hafid ya, coba survei apa yang bisa ditambahkan, apa yang bisa bikin majelis Quran ini lebih menarik, mungkin bisa ngundang yang iramanya bagus gitu ya, atau bisa Kori bagus. Kori misalnya juara MTQ nasional misalnya bisa diundang dulu misalnya sesekali atau sebulan sekali, bisa dari luar gitu ya. Jadi intinya eh, tadi pertama why-nya dulu, apa yang bisa membuat mereka jadi semangat. Yang kedua, penyegaran-penyegaran apa, inovasi apa yang bisa ditambahkan ke majelis Quran supaya eh, yang tidak tertarik menjadi tertarik gitu ya. Misalnya ada door prize dulu, ada misalnya siapa yang bisa jawab ini misalnya nun mati ketemu bapak gitu misalnya. Ya. Contoh misalnya ya. Nah, semoga dengan rebutan itu nanti jadi lebih nyimak, jadi nyimak kan. Ciluk ketemu bapak, ciluk bak. Atau hadiah umroh ya? Oh iya. Oh, Iya, umrohnya kemana? ke Parung. Ada. Ya intinya bisa tadi apa digali di lebih inovasi lagi. Tapi kalau misalnya emang ternyata 80% emang nggak tertarik, jadi emang mungkin bisa ganti yang lain ya. Tapi itu opsi terakhir sih kalau misalnya emang, karena ini kan majelis Quran emang bagus gitu ya. Quran itu adalah panduan kita di bumi, di dunia. Kalau misalnya dihilangkan kan jadinya mungkin nggak punya panduan gitu ya. Jadi makanya harus digali lagi dengan kekinian dan kedisinian ya. Kalau misalnya sudah Di sini ya. kalau misalnya sudah di upgrade gitu ya, diperbaharui, insya Allah bisa mungkin lebih menarik lagi kegiatannya gitu. Wallahu alam. Itu mungkin David. Ya, ya. Terima kasih. Ya. APH pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab dari Nurhania ya tadi ya. Oh, ya. Dari Dari Uki. Uki Nah, Umukuro. di Roisok itu di Uki itu ada Bu Fatim ya. Ya, guru agama. Guru agama Bu Fatim tuh ikutan Roisok juga, ntar bisa lewat Bu Ya. Fatim kalau misalnya mau ada masukan-masukan lah. Ya, terima kasih Nurhania ya Semoga dari bermanfaat. SMA UKI ya. Semoga bermanfaat insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Oke, terima kasih kita tutup ya. Ya. Ya episode kali ini ya. Sesi kali ini dengan sama-sama juga mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Terima kasih di podcast Roysto. Rahit cek 1, 2, 3, 4. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.